dalam rangka diseminasi budaya positif calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Muslim, Magister Pendidikan. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang penuh dengan kegelapan menuju alam yang penuh dengan bias-bias ilmu pengetahuan yang dengan adanya hati Islam Madinah. Pertama, saya hormati Bapak Wakil Kurikulum, Bapak Kodir, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang telah bersedia hadir menyempatkan waktunya pada kesempatan yang luar biasa pagi hari ini. Acara pertama yaitu sambutan tunggal dari Bapak Wakil Kurikulum, dan acara kedua langsung diseminasi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Muhammad Muslim di Pendidikan. Baik, marilah kita langsung buka acara pada pagi ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Ila hadiyah bila sunnah Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan lancar dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sambutan tunggal yang akan disampaikan oleh Bapak Kodir selaku Wakil Kurikulum SMK 3 bakalan disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Guru CGP Bapak Muslim, yang saya hormati pula para bapak dan ibu yang hadir pada kegiatan seminasi pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah, semoga segera panjatkan Allah SWT atas rahmat taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Harapan kami dari sekolah ada sesuatu yang baru yang bisa nanti ditularkan kepada yang lain, kepada teman-teman yang lain, juga kepada siswa yang di sini. Jadi harapannya bukan hanya sekedar teori, tapi prakteknya juga harus ada. Itu harapannya seperti itu. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan kegiatan juga bisa berjalan lancar, dan saya doakan mudah-mudahan untuk Pak Muslim bisa lulus. Tapi dengan catatan setelah lulus harus bisa mempraktekkan apa yang didapatkan ketika kegiatan CGP ini di sekolah. Amin. Sampai di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Muslim di Pendidikan. Kepada beliau disilahkan. Sesuai wawancara, mohon maaf bila ada kata salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua. Ya, sebelum saya lanjut ke materi saya yaitu tentang budaya positif, saya terlebih dahulu mengisahkan latar belakang saya ke CGP seperti itu. Mungkin ini menjadi inspirasi bagi teman-teman Bapak Ibu yang masih belum ikut CGP. Pertama, awalnya saya tidak ada sedikit pun keinginan untuk ikut CGP, jujur ini ya. Tapi alhamdulillah ada satu teman yang awalnya beliau itu memaksa saya ikut guru penggerak ini. Ya, memaksa apa tujuannya? Tujuannya adalah hutang budi. Jadi dulu saya pernah membantu beliau, sekarang beliau ingin membantu saya yaitu dalam bentuk ikut CGP ini. Saya didaftarkan, alhamdulillah lulus.
Dan yang kedua, yang tahap kedua pernah, yaitu apa namanya, micro teaching ya. Mengajar dan juga interview. Saya tidak mau aslinya, gitu Pak Kodir. Saya tidak mau. Kenapa? Karena saya tidak layak, gitu Pak Yusuf. Saya tidak layak. Saya merasa tidak layak. Tetapi mungkin ini sudah jalannya. Saya ikuti sampai 2 jam interview itu. Yang ditanyakan tentang RPP. Saya tidak tahu RPP itu apa. Jujur saya tidak tahu. Tentang perangkat itu saya tidak tahu. Akhirnya apa, saya alihkan ke hal-hal tentang sikap. Nah ini ada kaitannya dengan ini Bapak Ibu. Alhamdulillah waktu itu interview saya kaitkan dengan sikap, saya bisa menjelaskan. Dari situlah benang merahnya adalah saya mungkin di sini bisa memaparkan apa itu budaya positif. Tapi sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu, di sini saya bukan paling tahu, tetapi ini tugas dari BBGP untuk menyampaikan diseminasi ini. Artinya apa? Saya yakin Bapak Ibu semua yang ada di depan saya ini lebih paham tentang budaya positif dibandingkan saya. Seperti itu. Kenapa? Satu, beliau lebih senior, ya. Yang kedua, bahkan di sini ada alumni guru penggerak 2. Bahkan satu diantaranya menjadi pengajar praktek, seperti itu, Pak. Ya. Saya harapkan di SMKN 3 Bangkalan ini ada yang inisiatif untuk ikut guru penggerak juga. Kenapa? Karena ya tadi alasannya saya benar-benar tidak ingin ikut guru penggerak ini. Tapi setelah saya menyelami, ada hal-hal positif yang saya dapatkan, yaitu kedisiplinan. Seperti itu Pak Gubernur. Jadi saya akui saya itu tidak pengen bebas sebenarnya. Ya, bahkan aturan-aturan yang ada di sekolah saya terapkan semua. Tapi alhamdulillah sekarang pelan-pelan saya mulai beranjak ke hal-hal positif seperti saat ini. Dulu waktu Rabu saya tidak pakai putih, sekarang pakai putih. Seperti itu Pak Gubernur, meskipun bawaannya keren. Ya langsung saja. Jadi itu budaya positif yang latar belakang tadi ada kaitannya dengan ini. Meskipun ada beberapa yang tidak patut untuk dicontoh. Yaitu ya langsung aja ya. Sebelumnya saya minta kepada Bapak Ibu semua untuk aktif di sini bertanya jawab. Kenapa lagi-lagi saya katakan bukan saya paling tahu, tapi justru saya ingin mengambil ilmu dari Bapak Ibu semua seperti ini. Ya karena di sini saya lebih junior begitulah. Langsung Pak Yesi. Pertanyaan ini di off dulu ya, geser mungkin ya Pak, mic-nya ya. Reward untuk meningkatkan motivasi. Nah pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pemantik apakah benar kita itu membudayakan hal positif dengan metode hukuman atau pemberian reward seperti itu. Nah berdasarkan pengetahuan saya, reward dan juga hukuman itu tidak baik seperti itu. Kenapa tidak baik? Karena dampaknya lebih banyak negatif daripada positif. Misalkan begini, ada siswa telat, kita hukum untuk di tengah lapangan, berjemur di tengah lapangan seperti itu. Nah itu dampaknya lebih banyak negatifnya, seperti itu Bapak Ibu. Kenapa lebih banyak negatifnya? Jujur kalau seperti saya waktu jadi siswa, ketika dijemur di tengah lapangan itu yang ada adalah rasa benci, dendam seperti itu. Kepada siapa? Biasanya kepada guru yang menghukum. Nah dari situ
tidak ada solusi yang diberikan kepada siswa yang tidak disiplin tadi. Yang ada adalah menambah permasalahan. Nah, bagaimana pada kasus yang kedua, yaitu pemberian reward? Pemberian reward ini bagus, ya, untuk meningkatkan motivasi anak untuk belajar, untuk disiplin. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika kita menghentikan reward itu, ketika reward itu tidak diberikan lagi, apakah si anak ini tetap semakin termotivasi? Apakah si anak ini semakin disiplin? Nah, itu pertanyaannya yang ada kaitannya dengan pemakai tadi. Bisa jadi si anak ini merasa ketika tidak diberikan reward, dia inisiatifnya semakin turun. Yang tadi semangat, sekarang tidak semangat lagi. Buat apa saya rajin belajar? Mau tidak ada hadiahnya. Nah, nanti seperti itu respon siswa. Nah, di sini yang saya bahas yaitu ada 6: disiplin positif, yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, yang keenam segitiga restitusi. Lanjut Bapak. Disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Nah, apa itu disiplin positif? Nah, di sini ada ilusi, Bapak Ibu. Ilusi. Maksudnya ilusi itu apa? Ilusi itu adalah hal-hal yang menjadi budaya di lingkungan pendidikan begitu. Jadi yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi di mindset kita sebagai pendidik, guru itu yang punya kontrol kepada siswa. Seperti itu. Ini karya teori pilihan ini karyanya kalau tidak salah William Glasser. Apakah betul guru itu mengontrol murid? Menurut beliau itu tidak tepat. Yang bisa mengontrol murid adalah murid itu sendiri, bukan si guru. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan mematahkan karakter. Ya, seperti. Nah, yang kedua ini dianggap tidak tepat karena apa? Karena kritik yang membangun boleh bisa meningkatkan atau menguatkan karakter positif siswa. Tapi yang jadi masalah adalah kritik yang tidak membangun, yang justru bukan memperbaiki kesalahan siswa, tapi bisa mengarah ke pribadi siswa itu. Misalkan begini, ada siswa yang ketika kita mengajar itu dia ketika ditanya tidak tahu. Akhirnya si guru mengatakan, kamu tidak belajar ya, kamu bodoh. Nah, ketika begitu yang akan menambah masalah baru. Ya, ketika siswa dikatakan bodoh, maka menambah masalah baru. Hal itu yang saya alami ketika jadi siswa dulu. Waktu SMA saya pernah dikatakan bodoh, dan efeknya adalah pada saat ini saya masih ingat guru itu, beliau. Sampai saat ini saya masih ingat. Karena saya masih ingat pepatah ya Pak Yasin yang saya sampaikan. Pepatah mengatakan bahwasanya kalau luka fisik besok bisa sembuh, 1 minggu bisa sembuh, tapi kalau luka hati sampai kapanpun tidak akan sembuh. Seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa penguatan positif efektif bermanfaat. Penguatan positif efektif bermanfaat. Nah, ini ada kaitannya dengan reward tadi. Ya, reward ini kan positif ya. Kita anggap positif, tetapi itu efeknya lebih banyak negatifnya. Bahkan nanti dijelaskan di slide berikutnya, bisa menurunkan kualitas belajar siswa. Seperti itu. Bahkan saya lebih banyak ketika mengajar itu lebih banyak mengandalkan reward. Dan sekarang setelah mengetahui ini, insya Allah saya akan perbaiki metode saya tersebut. Yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Nah, siapapun saya yakin tidak ada yang ingin dipaksa. Ya, seperti itu. Ada sebuah teori, kalau tidak salah namanya siapa ya?
Arnold, ya yang saya kenal Arnold. Nah, beliau mengatakan begini, manusia itu punya will masing-masing, punya keinginan masing-masing. Jadi setiap manusia tidak boleh untuk menguasai manusia yang lain. Manusia itu merdeka, freedom. Maka di Prancis ada 3 slogan, yaitu liberté, égalité, dan fraternité. Nah, di liberté ini adalah kebebasan. Setiap manusia punya kebebasan. Tidak boleh ada yang menguasai atau menjajah manusia yang lain seperti itu. Lanjut Pak, saya capek Pak. Nah, mungkin dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu, sekedar menambah waktu saja biar tidak saya tahu. Yang ingin bertanya monggo ke depan Bapak Ibu. Tidak ada ya, langsung. 1-2 pertanyaan. Untuk Bu Selvi, Bu Iin, Bu Iwi, Bu Werna sebagai PP. Baik, terima kasih Bapak Muslim yang sudah menyampaikan tentang budaya positif ya Bapak ya tadi. Yang Bapak sampaikan tadi seperti pengalaman ketika anak itu terlambat kemudian dijemur ya, maka yang akan ada tersimpan di siswa itu rasa tidak suka atau benci kepada guru yang menghukum gitu ya Bapak. Pertanyaan saya, kiat yang Bapak lakukan untuk menyamakan persepsi di semua kalangan guru bahwa hukuman itu tidak baik untuk siswa. Terima kasih Bapak. Pertanyaan kedua atau langsung saya jawab ya. Terima kasih Berna atas pertanyaan yang luar biasa ini. Jadi saya tangkap di sini kiat ya Ibu ya, kiat atau tips bagaimana menyamakan persepsi kepada pendidik khususnya di SMK 3 ini bahwasanya hukuman itu tidak baik untuk perkembangan emosional atau budaya positif anak seperti itu. Nah, mungkin di program guru penggerak Berna saya itu ditekankan untuk kolaboratif seperti itu. Jadi di sini pentingnya kolaboratif antar guru, antar praktisi begitu, bahwasanya hukum kita jelaskan, kita diskusi bahwasanya hukuman itu justru tidak baik untuk perkembangan anak. Kita jelaskan secara logis seperti mana contoh begini. Saya tanya ke Pak Jun. Saya tanya Pak Jun, ketika Pak Jun jadi siswa, Pak Jun salah, saya kemudian dihukum mengelilingi lapangan anggap 20 kali. Apakah Pak Jun suka waktu itu jadi siswa? Tidak suka. Kepada Bu Wiwi, ya saya tanya begini, Bu Wiwi terlambat ke sekolah atau tidak menggunakan sepatu waktu jadi SMK, waktu jadi siswa SMA, sepatunya putih, harusnya kan hitam. Kemudian guru yang jaga di pagar di pos meminta Bu Wiwi untuk tidak menggunakan sepatu sampai pulang sekolah. Bagaimana perasaannya Bu Wiwi? Ya begitu ya. Jadi dari 2 responden ini saya mencatat bahwasanya hukuman itu tidak baik seperti itu. Yang pertama Pak Jun mengatakan saya tidak terima Pak. Yang kedua Bu Wiwi tergantung siswanya. Tapi lebih banyak siswa itu justru akan emosional seperti itu. Jadi itu benar pentingnya kolaborasi, kita menyamakan persepsi. Apa
sudah kita implementasikan untuk anak didik kita agar apa hukuman itu minimal diminimalisir, bukan dihilangkan, dikurangi seperti itu biar. Bagaimana biar? Mungkin pertanyaan kedua, silakan Bu Hera, Ustaz. Baik, terima kasih. Melanjutkan dari pertanyaannya Bu Hera tadi, bagaimana caranya kiatnya dari Pak Muslim untuk menciptakan bahwa menyamakan persepsi satu sekolah agar hukuman itu lebih banyak dampak negatifnya. Tadi kan kiatnya kolaborasi. Sebenarnya kolaborasi itu kan harus stakeholdernya dulu. Kalau kata saya, stakeholdernya dulu. Baru kalau stakeholdernya oke, yang di bawahnya itu kan nanti tinggal mengikuti. Kemudian untuk hukuman, itu kan hukuman dari karena Pak Muslim ini kalau misalnya lingkup satu sekolah terlalu besar, misalnya karena Pak Muslim ada di jurusan perhotelan, bagaimana tanggapannya dari Bapak Muslim yang selaku wali kelasnya perhotelan juga, kelas perhotelan? Kita kan anak kita ini sering diberikan hukuman, misal tidak pakai entek dijemur, tidak pakai sabuk dijemur. Nah, hukuman yang seperti itu apakah diperbolehkan atau sebelumnya adakah kesepakatan antara siswa dengan guru tersebut? Misalnya seperti itu. Terima kasih. Kita tangannya ya, terima kasih Bu Hera atas pertanyaannya. Sebenarnya ini melanjutkan pertanyaan pertama. Jadi betul, saya setuju dengan Bu Hera. Yang pertama memang stakeholdernya Pak Kodir, begitu. Kenapa stakeholdernya? Jujur ya, jujur. Saya ini dulu saya pernah mengajar di Kuanya dan juga awal-awal di Sutra 3 saya selalu menggunakan tangan besi Bapak Ibu. Artinya kalau ada siswa yang melanggar langsung saya hukum dengan fisik seperti itu. Alhamdulillah sejak saya ikut IPB ada penurunan seperti itu. Saya lebih menggunakan hati, menggunakan cinta dan kasih sayang. Jadi betul apa kata Bu Hera, stakeholdernya. Nah nanti saya komunikasikan dengan Pak Yadi, Bu Hera ya. Ya gimana caranya merubah persepsi di kalangan atas dulu. Kalau misalkan di bawah itu oke, tapi kalau di atasnya stakeholdernya nggak setuju, nah itu yang jadi masalah. Tetapi tetap ini visi saya Bu Hera ya, untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dengan apa? Dengan menyampaikan, tidak usah secara ekstrim dulu. Saya menyampaikan dengan Pak Yadi, berdua dengan kepala sekolah. Kalau kepala sekolah, oke Pak Muslim, jadi saya sampaikan ke Pak Yadi, nanti bisa disampaikan ke Dewan Guru seperti itu. Ya, yang kedua ya. Yang kedua mengenai implementasi saya sebagai wali kelas di perhotelan di wadah yang lebih kecil. Bagaimana jika ada siswa yang tidak menggunakan entek, tapi sebaliknya saya itu ingin tidak ada hukuman? Jawaban saya adalah lagi-lagi kolaborasi, Bu Hera. Kolaborasi. Nah, kolaborasinya seperti apa? Yang pertama menyamakan persepsi tadi. Apa yang disampaikan Bu Bernas. Nah, ya, contohnya di realitanya di lapangan begini. Ya, saya contohkan Kapolri saya ya, Pak Guru. Kapolri saya anggap Siti begitu. Beliau lebih dominan menggunakan hukuman. Nah, bagaimana tindakan saya? Contoh tadi nentek. Nah, bagaimana tindakan saya? Saya tidak akan menegur beliau secara langsung, tapi saya akan mengajak diskusi beliau secara dari hati ke hati. Saya akan jelaskan bahwasanya hukuman itu bagus ya, bagus, tapi alangkah lebih baik ada cara yang lebih bagus. Seperti itu. Apa? Yaitu dengan menggunakan restitusi. Nanti akan saya jelaskan di bagian akhir nanti.
Restitusi itu apa? Restitusi itu intinya adalah memperbaiki karakter siswa dengan cara gimana caranya siswa itu bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Kalau hukuman kan kita yang mengontrol tadi, ilusi guru menguasai siswa. Nah, kalau restitusi adalah siswa itu bisa mencari solusinya sendiri, seperti itu. Akan saya sampaikan kepada beliau tidak secara paksa, ya pelan-pelan seperti itu, Bu Hera. Boleh. Iya, jadi saya ingin menanggapi pernyataan yang masalah hukuman itu. Sebenarnya kalau kita bicara di lingkup perhotelan ya Bapak Ibu, kaproli kita itu juga guru penggerak. Sebenarnya hukuman itu kalau saya lihat itu anak-anak pun juga pasti tahu tidak muasal gak pakai nemtek tiba-tiba dijemur. Sebelumnya itu pasti ada kesepakatan. Nah, kesepakatan kelas ini dari zamannya kami guru penggerak dengan bertuju itu di SMK 3 itu sebenarnya sudah mewajibkan setiap guru permapel saat masuk ke kelas itu wajib membuat kesepakatan dengan siswa. Nah, salah satu kesepakatannya itu tidak hanya untuk siswa. Misal kita buat kesepakatan kalau jam 7 sudah di sekolah, artinya semua siswa sama guru itu kan harus di sekolah. Nah, kesepakatan itu sebenarnya tidak hanya untuk siswa, tapi untuk guru juga. Jadi ada konsekuensi yang ketika misalnya salah satu dari dua pihak itu melanggar, itu konsekuensinya apa? Misal di kelas 11 perhotelan 1, jika terlambat di mapel bahasa Jepang, terlambat 1 kali, 2 kali, 3 kali masih bisa baca surat pendek. Tetapi ketika satu anak itu sudah melakukan itu lebih dari 3 kali, ketika sudah lebih dari 3 kali, itu ada kesepakatan tahap selanjutnya. Kalau misalnya dengan konsekuensi misalnya membaca surat pendek itu tidak bisa merubah karakter itu, saya rasa boleh ada kesepakatan yang konsekuensi itu harus disepakati dua belah. Artinya siswa kalau tidak boleh terlambat, guru pun tidak boleh terlambat. Siswa pakaiannya lengkap, guru pun harus lengkap. Ketika kita anak-anak itu cenderung kalau dikasih tahu tidak mau mendengarkan, karena anak-anak ini tidak ahli dalam mendengarkan, tetapi mereka ahli dalam mencontoh. Jadi kalau misalnya anak-anak itu saya rasa pasti istilahnya apa ya, kayak memberi label ke gurunya. Oh, ini ibu A yang biasa terlambat, nggak apa-apa, nanti saya di luar dulu. Oh, ini ibu B, ini nanti datang. Nah, seperti itu. Jadi memang saya rasa masalah hukuman ini bukan berarti tidak boleh ada hukuman sama sekali. Yang tidak boleh hukumannya itu dasarnya dari kita. Misalnya saya masuk ke kelas, oh belum ada kesepakatan bajunya di luar, silakan keluar kelas. Nah, ya seperti itu yang tidak boleh. Kalau misalnya sebelumnya sudah ada kesepakatan dan semuanya sepakat, saya rasa itu tidak apa-apa. Seperti itu. Seperti itu, mohon koreksi jika pemahaman mindsetnya saya tentang hukuman dan reward ini salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lihat tadi belum mengganggu ya, jadi beliau kayak sepertinya setuju dengan Bu Hera. Tapi lagi-lagi saya ini masih tahap pembelajaran Bu Herawati. Artinya apa yang dijelaskan di sini harus saya pertahankan dan kebetulan sesuai cocok dengan isi hati saya.
Ya, intinya kan begini, Bu Hera mengatakan hukuman itu ada bagusnya. Ya, saya juga sepakat, Bu Hera. Tadi saya menyebutkan hukuman itu bagus, tapi ada metode yang lebih bagus. Apa itu restitusi? Sudah saya sampaikan tadi secara singkat. Nah, yang saya catat di sini ada kesepakatan, Bu Hera. Ada kesepakatan. Kalau di awal sudah ada kesepakatan, maka hukuman itu bagus. Misalkan telat 10 menit harus keliling lapangan 5 kali. Ya harus dikonsekuensi. Jika ada yang telat harus menerimanya. Bahkan rata-rata anak kita akan menerima seperti itu. Tapi bagi saya, menurut teori ini, apa yang saya pelajari, ada kesepakatan, ada keyakinan kelas. Itu dia. Kesepakatan, ada keyakinan kelas. Mana yang lebih baik? Semuanya baik, tetapi keyakinan kelas ini lebih positif dibandingkan kesepakatan kelas. Seperti itu. Ya, seperti itu. Apa itu bedanya kesepakatan? Jadi biasanya kesepakatan itu tentang peraturan. Ya, tentang peraturan. Contoh begini, jangan membuang sampah sembarangan. Itu peraturan. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah memegang teguh nilai positif. Misalkan guru dan siswa suka membaca. Nah, itu kan lebih baik daripada peraturan wajib membaca selama 10 menit. Nah, kan lebih baik keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu apa tanggapan kepada kita? Misalkan kita yang pertama ini wajib membaca 10 menit. Itu yang pertama. Yang kedua, guru dan siswa senang membaca. Nah, ini yang positif itu yang keyakinan kelas. Seperti itu. Keyakinan kelas itu kan buat teman-teman itu belum familiar ya, sama kayak istilah dulu saat kami pertama kali diseminasi istilah pemuda pada siswa. Itu hampir semuanya tidak terima. Dan keyakinan kelas itu apa? Nah, makanya saya itu menyebutkan keyakinan itu kesepakatan kelas. Kan sama-sama prosesnya itu dibentuknya dari kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang tidak boleh itu aturan. Kalau aturan kan guru saja yang membentuk. Gitu. Ya, betul. Ya. Cuma kalau saya bilangnya keyakinan kelas kan takutnya di audiens ini keyakinan kelas. Ya, terima kasih Bu Hera. Maka dari itu justru saya bersyukur menyampaikan keyakinan kelas ke Bapak Ibu semua. Mungkin saya bagian dari berbagi ilmu di sini, Bu Hera ya. Jadi kalau saya simpankan kan ini namanya bordir begitu. Makanya saya sampaikan di sini. Ya, jadi karena sudah disinggung tadi ada aturan, ada keyakinan kelas, maka aturan ini, keyakinan kelas ini lebih positif dibandingkan aturan kelas seperti itu. Kembali lagi ke tanggapan Bu Hera tadi, ya, hukuman itu bagus, tapi alangkah lebih baiknya ada metode yang lebih bagus lagi yang disebut restitusi. Itu saja Bu Hera ya. Mungkin Pak Yasin, lanjut Pak Yasin. Nah, selanjutnya yaitu ada nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum saya menyampaikan apa itu kebajikan universal, saya ingin tanggapan dari Bapak Ibu, dari Bapak Towi atau Pak Junaidi. Menurut Pak Junaidi, kebajikan itu apa? Pendapatnya Pak Junaidi, kebajikan itu apa Pak Junaidi? Kebajikan universal. Ya, terima kasih Bapak Muslim. Menurut saya kebajikan universal ini saya sendiri belum pernah ikut guru bergerak dan ya baru sekarang ini saya berkecimpung. Kebajikan universal menurut saya adalah perilaku positif secara umum yang dilakukan oleh seorang atau personal. Terima kasih. Terima kasih Pak Junaidi atas tanggapannya. Betul sekali apa yang disampaikan Pak Junaidi, yaitu hal positif yang
dia dalam bentuk umum seperti begini: mandiri, di situ ada disampaikan mandiri, kritis, kebinekaan, bergotong royong dan kreatif. Itu yang disebut kebajikan universal. Nah, kebajikan universal ini pastinya ini yang akan kita tanamkan dalam diri siswa agar mereka itu membiasakan untuk budaya positif. Nah, sedikit menyampaikan bahwasanya ini pendapat pribadi saya, budaya positif itu menurut saya berasal dari berpikir positif. Ya, kalau kita sudah biasakan dengan berpikir positif, maka budaya positif itu otomatis akan tertanam dalam siswa. Bagaimana kita biasakan berpikir positif? Ya, mulai dari hal-hal yang kecil. Misalkan kita berkata-kata yang halus, sopan dan lain sebagainya, seperti itu. Baik sih. Lanjut ke motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi perilaku manusia ada dua, Bapak Ibu. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Maksudnya apa motivasi eksternal itu? Motivasi eksternal itu adalah siswa, ini subjeknya adalah siswa. Dia termotivasi karena tuntutan atau nasihat dari luar. Seperti contoh ini yang tidak menggunakan eptek, maka dia akan misalkan suruh membersihkan WC. Nah, ini motivasi eksternal. Kenapa? Karena ketika siswa menggunakan eptek, karena dia takut, atas dasar takut apa? Takut membersihkan WC. Nah, kalau motivasi internal seperti apa? Yang ketiga, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi dia itu internal itu dia melakukan kebaikan karena atas dasar keinginannya, tujuannya saya membuang sampah ke tempatnya karena saya cinta kebersihan. Nah, dia itu disebut motivasi internal. Contoh lain, menurut saya begini, saya pribadi, contoh motivasi internal, saya ikut TGP karena eksternal awalnya, yaitu diminta oleh teman saya. Tapi sekarang di tengah jalan di 3 bulan berikutnya, saya ikut TGP karena saya ingin berubah menjadi lebih baik. Yang awalnya tidak disiplin menjadi disiplin, yang awalnya malas menjadi lebih giat lagi, seperti itu. Itu motivasi internal. Lanjut Pak Isin, 20 menit lagi, 12 menit lagi. Nah, ini adalah ucapan emas dari Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan merdeka itu tidak hanya lepas dari perintah, tapi apa? Tapi juga cara memerintah diri sendiri. Nah, cara memerintah diri sendiri itu artinya memerintah diri sendiri yang positif. Yang positif ya, mungkin saya tambah di situ positif. Karena apa? Kalau kita bebas kita memerintah diri kita, tapi ke hal-hal yang tidak baik itu justru menghasilkan budaya yang tidak positif. Seperti itu. Jadi Bapak Pendidikan Nasional ini kurang menambahkan satu elemen, yaitu positif. Seperti itu Pak. Ayo saya lanjut. Nah, yang ini dampak penghargaan ya. Dampak penghargaan. Jadi penghargaan itu sudah saya singgung tadi, sedikit memiliki dampak yang tidak baik. Yang pertama ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, gitu. Yang kedua penghargaan hukum, penghargaan mengurangi ketepatan dan lain sebagainya. Nah, ini contoh apresiasi itu penghargaan. Kemarin saya perhatikan rasa empati besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini apresiasi, penghargaan. Ada nilai kebajikannya yaitu empati, kepedulian dan rasa tanggung jawab. Lanjut Pak. Terakhirnya Pak, institusi. Nah, ini dia restitusi. Ini adalah materi terakhir yang akan
bukan saya sampaikan. Saya kenalkan ke Bapak Ibu semua, restitusi itu pada intinya si siswa yang bisa merubah dirinya sendiri. Intinya seperti itu. Kalau hukuman, konsekuensi dan juga reward itu lebih sifatnya lebih eksternal. Kalau restitusi internal. Kenapa? Ya karena itu alasannya. Siswa bisa merubah dirinya sendiri, bisa mencari solusi sendiri, dan mengakui kesalahannya sendiri, bukan karena paksaan. Kalau hukuman kan paksaan, kamu salah, kamu begini, kamu begini. Nah itu namanya paksaan. Kalau restitusi tidak. Nah restitusi itu seperti apa langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya itu kita rangkum menjadi satu istilah, yaitu segitiga restitusi. Namanya segitiga kan ada 3 sisi. Nah berarti ada 3 langkahnya. Yang pertama adalah yang ketiga. Nah, yang pertama, jadi ada tiga langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Maksudnya apa menstabilkan identitas ini? Menstabilkan identitas itu adalah cara untuk menangani siswa bermasalah dengan tidak menghakimi siswa. Biasanya kan kita begini, ada siswa terlambat langsung kamu terlambat ya? Iya Pak, itu salah. Nah seperti itu, biasanya seperti itu. Tapi kalau kita mengikuti segitiga restitusi, langkah pertama adalah kita stabilkan dulu. Maksudnya bagaimana stabilkan ini? Kita buat si anak itu tidak merasa bersalah. Nah seperti apa contohnya? Contohnya begini, terlambat itu sudah biasanya, artinya yang menjadi luar biasa, dan jika kamu bisa merubah kebiasaanmu yang terlambat ini menjadi lebih baik. Nah dengan begitu si anak ini bisa stabil, dia tidak merasa bersalah. Seperti itu. Yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah ini maksudnya kita menanyakan alasan. Jadi menurut ini yang menemukan Glaser ya, Glaser ya kalau tidak salah. Bosnya apa Glaser? Jadi Glaser ini menemukan teori ini. Menurut Glaser, apa namanya? Yang langkah kedua yaitu memvalidasi tindakan salah. Kita menanyakan apa alasan siswa itu terlambat. Jika konteksnya terlambat, ya tujuan apa? Tujuannya apa? Ya tujuannya adalah agar siswa lebih terbuka, lebih dipahami. Kalau sudah lebih dipahami, maka siswa itu akan menyadari kesalahannya. Nah ini yang langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah seperti yang sudah saya singgung tadi tentang keyakinan. Keyakinan ini adalah hal positif, dimulai dari kata-kata yang positif. Nah apa menanyakan keyakinan ini? Yang kita menanyakan, misalkan contoh siswa terlambat. Nah kita kan sudah sepakat dulu tentang keyakinan kelas. Kemarin apa keyakinan kelas yang kita sepakati? Tidak boleh terlambat Ibu. Nah kalau seperti itu bagaimana? Ya Bu saya salah. Biasanya jawabannya seperti itu si siswa. Ya Bu saya salah. Saya akan kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Ya cukup sekian Mbak Yasin. Mungkin ada pertanyaan Bu Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Muslim Magister Pendidikan yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bertanya, karena saya memang awam di sini yang lebih adalah guru penggerak. Jadi terima kasih juga atas undangannya. Alhamdulillah ya semua. Oke, untuk mungkin dari hasil pembelajaran selama ini Pak Muslim mendapatkan
banyak teori-teori yang pernah saya dapatkan juga waktu kuliah, tetapi saya juga kurang setuju. Itu hanya pendapat saya, Pak. Misalnya ketika kita memberikan istilahnya pada saat pertama kali kita memberikan hukuman, tidak setuju. Bapak Muslim tadi mengatakan seperti itu. Ya. Kemudian juga memberikan reward juga kurang setuju. Padahal kalau menurut saya hukuman itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Jadi misalnya contoh kita akan bicaranya di sini statusnya di sekolah tingkat SMK, SD, SMP, SMK. Ini status anak didik kita itu adalah siswa, bukan mahasiswa. Jadi di mana mereka itu kalau kita anggap masih belum bisa berpikir dewasa. Sehingga apa? Sehingga saya tidak setuju lagi di awal bahwa guru tidak punya kontrol kepada siswa karena siswa yang mengontrol dirinya sendiri. Apalagi di SMK 3 karena kita berada di sekolah ini, dan saya melihat apabila itu diterapkan di sekolah kita itu tidak jalan. Jadi saya lebih setuju mungkin tetap misalnya di mana-mana guru punya kontrol pada siswa. Kenapa? Karena memang kita ini berada di lingkungan sekolah yang tarafnya yang kita didik itu adalah siswa, bukan mahasiswa. Sehingga mereka perlu pendampingan dalam kegiatan pembelajaran, kemudian perlu juga kontrol, kemudian perlu juga pengawasan. Jangan sampai kemudian kita menganggap siswa kita ini sudah dewasa sehingga kita beri masukan sedikit dan mereka bisa mengontrol dirinya sendiri dalam misalnya bersikap, menyelesaikan tugas atau sebagainya. Itu saya kurang pendapat. Kemudian masalah hukuman, atau tadi misalnya terlambat, lalu ditanya kenapa kok terlambat, alasannya kenapa. Kemudian misalnya alasannya saya membantu orang tua, itu bagus. Sedangkan B alasannya saya ketiduran. Yang namanya aturan kalau memang itu sudah ada di sekolah, terlambat 15 menit, 10 menit, kalau aturannya memang dipulangkan, maka kalau menurut saya tetap semua siswa dipulangkan. Tapi itu menurut saya tidak mendidik kalau misalnya dipulangkan. Misalnya contoh disuruh bersih-bersih, semuanya siswa disuruh bersih-bersih tetap alasannya apapun, walaupun alasannya bagus bantu orang tua, ngantar orang tua, atau ngantar adik dan sebagainya. Kenapa? Namanya juga alasan. Tetap kita melakukan sama sehingga nanti dari hukuman yang diberikan, misalnya hukuman yang positif, baca Al-Quran bareng-bareng dulu yang terlambat, atau sholat duha dulu bareng-bareng yang terlambat. Kan gitu Bapak. Sehingga nanti pada saat mereka selesai diberikan tindakan, saya tidak mengatakan hukuman, tindakan mungkin atas kesalahan yang mereka lakukan, dan kita bisa menyampaikan bahwa kedepannya saya harap jangan sampai kejadian ini terlambat dan sebagainya atau kesalahan yang lain terulang. Mungkin itu saya tidak mendapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sangat luar biasa sekali ya. Saya justru benar apa yang saya sampaikan tadi. Saya harus belajar banyak kepada Bapak Ibu semua. Bukan Bapak Ibu yang belajar ke saya, tapi saya harus belajar kepada Bapak Ibu semua, kepada Bu Erna, kepada Pak Potir, Pak Yusuf, Bu Erna, Bu Hera, dan Bapak Ibu yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Benar apa yang kata yang disampaikan Pak Yusuf. Sebenarnya saya tidak mengatakan hukuman atau penghargaan salah Pak Yusuf. Saya justru mengatakan hukuman dan penghargaan itu bagus, tapi ada cara yang lebih bagus lagi, ada cara yang lebih positif lagi, sehingga di dunia pendidikan ini akan terbudaya hal positif begitu. Nah, itu Pak Yusuf. Yang kedua mengenai
apa tadi ya, mengenai segitiga restitusi ini menurut Pak Yusuf tidak tepat ya di sini ya. Ya Pak Yusuf menanyakan kesalahan alasannya begitu ya. Kalau memang sudah aturannya harus diterima begitu Pak Yusuf. Ya saya setuju sekali. Saya setuju sekali dengan Pak Yusuf. Saya sempat mengatakan tadi kita tidak langsung harus terapkan segitiga restitusi, tidak. Kita bertahap seperti itu Pak Yusuf. Di sini disampaikan mungkin sedikit terlewati ya, bahwasanya misalkan di satu sekolah itu sudah membiasakan hukuman, maka tidak bisa langsung dibiasakan metode segitiga restitusi ini, tidak bisa. Tapi kita pelan-pelan. Ya, dengan apa? Dengan menyampaikan kepada teman-teman ya, seperti yang disampaikan Bu Erna, kita harus kolaborasi dulu atau berkata tadi stakeholdernya dulu. Kalau stakeholdernya sudah oke ya insya Allah oke. Itu pelan-pelan intinya seperti itu Pak Yusuf. Yang ketiga mengenai apa tadi Pak? Kontrol ya, kontrol Pak Yusuf. Sebenarnya saya menyampaikan ada konteksnya tadi Pak Yusuf. Memang tetap guru itu harus punya kontrol kepada siswa. Namanya siswa kan apalagi SMK dia dalam masa pencarian jati diri. Jadi kita harus punya kontrol. Tapi konteks di sini Pak Yusuf, konteksnya adalah penanganan siswa bermasalah. Penanganan siswa bermasalah, usahakan siswa itu bisa menemukan yang disebut kontrol siswa itu adalah siswa bisa menyadari kesalahannya. Yang kedua, menemukan sendiri solusinya. Tentu tetap dibimbing atau didampingi oleh guru yang bersangkutan seperti itu Pak Yusuf. Jadi saya tidak mengatakan semuanya harus siswa merdeka semaunya, tidak ada kontrol guru, tidak. Tapi konteksnya yaitu tadi siswa yang bermasalah. Ya kalau yang lain-lain tidak ada kontrol dari guru seperti itu Pak Yusuf. Cukup sekian Pak Yusuf. Mungkin bisa diterima. Berna silakan Berna. Satu saja ya, biar cepat selesai. Saya Pak. Baik, terima kasih Bapak Muslim. Saya hanya menanggapi dari yang sudah disampaikan oleh Pak Yusuf maupun Pak Muslim. Sebenarnya untuk kita bisa bersama menyepakati bahwa menjadi aturan diawali dari tadi yang disampaikan oleh Ibu Dea itu kesepakatan. Jadi ketika ada sesuatu, mohon maaf, tadi yang disampaikan oleh Pak Yusuf, anak terlambat 15 menit, satu dengan alasan membantu orang tua atau mengantarkan orang tua. Yang kedua memang sengaja dia terlambat karena kesiangan. Ya, jadi sebenarnya dua kejadian itu sama-sama terlambat dengan alasan yang berbeda. Tapi alangkah baiknya disampaikan dulu bersama-sama. Disampaikan dulu bersama-sama jika terlambat seperti ini. Bukan, maaf ya, bukan ujuk-ujuk jadi peraturan. Jadi disepakati dulu, karena kalau sudah anak-anak sama sepakat maka dia akan tumbuh yakin. Insya Allah kalau kita doakan semua yang baik-baik, insya Allah anak itu jadi anak yang baik. Ya, jadi anak-anak akan yakin kalau nanti saya terlambat akan seperti ini. Akan seperti ini, bukan nanti saya terlambat akan berjumur, saya ini akan tidak. Kenapa? Karena dia itu menyampaikan sendiri. Saya besok kalau terlambat lagi saya akan seperti ini. Jadi anaknya, meskipun mohon maaf ya, sekolah itu sudah mewadahi dari aturan. Nah, akar itu akan muncul kalau selama ini kan kalau aturan anak-anak itu kan takut. Tetapi kalau mereka sudah sendiri, saya kalau besok terlambat akan seperti ini. Namun ada konsekuensi sendiri Bapak. Mohon maaf ya, itu tidak bisa bekerja sendiri. Jadi memang butuh kerjasama yang baik dari semua pihak Bapak. Jadi seperti itu. Oh, ini anak kemarin itu terlambat. Ketika yang di depan itu apakah ada data? Jadi rumahnya mungkin kerjasama yang baik di situ. Kemudian tadi yang guru sebagai pengontrol murid ya. Mungkin seperti ini. Maksud dari mengontrol itu sebenarnya bukan mengontrol ya,
itu bagaimana kalau dia sudah sepakat pada dirinya sendiri, saya sebagai siswa saya harus seperti ini, maka dia itu bisa mengontrol dirinya sendiri untuk bisa jadi pribadi yang baik. Guru nanti tinggal mengarahkan, membersamai dia, oh kamu ini nak, kamu kurang ini. Jadi istilahnya itu bukan guru mengontrol, mengingatkan dan membersamai murid. Jadi tetap kalau itu tetap. Nah, jadi harapannya bagaimana saya bisa mengontrol positif saya, karena tadi seperti yang dicontohkan oleh Bu Hera di jurusan perhotelan ataupun jurusan yang lain, murid itu sudah membuat kesepakatan dengan guru. Nah, dengan kesepakatan itu maka murid akan mengontrol dirinya sendiri untuk selalu berperilaku baik, istilahnya berbudaya positif. Namun kita mohon maaf ya, tidak serta-merta selalu mengingatkan murid untuk selalu berbudaya positif, berperilaku baik. Kenapa? Karena murid itu akan mencontoh guru. Guru adalah suri teladan yang baik bagi murid. Seperti itu, Bapak. Alhamdulillah dapat pencerahan dari Bu Retna, ya seperti itu Pak Yusuf. Namun saya sedikit memotong tadi di bagian awal. Sebenarnya sesuai dengan yang diajarkan di sini, bahwasanya tiga resolusi tadi, bahwasanya ya hukuman itu bagus ya, tapi ada kesepakatan. Mengenai kontrol tadi, saya setuju dengan Berna ya, membersamai. Ya. Ya artinya segitiga restitusi ini, kontrol yang saya maksud siswa punya kontrol yang membersamai tadi seperti itu. Tapi tetap seperti yang saya sampaikan harus ada bimbingan dari guru. Kalau siswa sendiri seperti yang sampaikan Pak Yusuf, siswa ini kan pencarian jati diri ya, apa yang dia inginkan harus tercapai begitu. Nah di sini pentingnya kehadiran guru pembimbing, entah BK, entah guru pengajar dan lain sebagainya. Cukup sekian ya Bapak Ibu yang bisa sudah ya, tidak ada pertanyaan lagi ya. Saya kembalikan kepada Pak Khodir. Ini pun dari saya. Yang pertama, bahwa semuanya itu kalau budaya positif itu awalnya sebenarnya bukan dari siswa, menurut saya. Karena semuanya itu berasal dari kita sebagai pendidik. Karena Nabi sendiri itu memberikan contoh suri teladan. Itu kan? Jadi kita sebagai pendidik memang sebetulnya harus bisa memberikan contoh. Bukan hanya istilahnya nyuruh. Kenyataannya kan seperti itu. Banyak para pendidik, ya seperti saya, teman-teman, ada yang hanya meminta anak untuk berbuat baik, sedangkan dirinya sendiri sebagai pendidik tidak pernah melakukan itu. Jadi kalau prinsip saya, karena saya tidak akan menyuruh siswa saya kalau saya tidak pernah melakukan. Contoh. Nah, sholat duha, budaya positif kan? Nah, silakan sholat duha, tapi gurunya sendiri tidak pernah melakukan. Nyuruh siswanya untuk melakukan sholat duha. Apakah itu budaya positif? Bukan. Nah, itu contoh. Yang kedua, nah, ini masalah sholat. Yang kedua, nah kalau ke sekolah itu pakailah seragam sesuai aturan. Budaya positif kan? Budaya positif. Gurunya harus melakukan dulu. Nah, kalau gurunya sudah melakukan beri contoh, baru siswanya. Wah, kamu nggak seragam, kurang ini. Coba kembalikan pada diri kita sebagai pendidik. Sudahkah kita melakukan? Sudahkah kita memberikan contoh? Kalau kita sudah melakukan, sudah memberikan contoh, nggak apa-apa kita nyuruh siswanya. Intinya adalah kembali kepada kita sebagai pendidik. Kita yang seharusnya berbuat lebih baik dulu sebelum kita nyuruh ke siswa. Kan seperti ini. Kemudian kita nyuruh anak suruh berbuat baik,
sedangkan bapaknya sendiri tidak melakukan apa mau diikuti? Mau diikuti? Tidak angkat Pak. Oh bapaknya sendiri kok telat, kalau saya suruh tidak telat. Oh bapaknya sendiri tidak pakai gini-gini, loh saya disuruh seperti ini. Anak itu sekarang SMK itu sudah bisa ngomong, jangan SMK, anak SD itu sudah bisa melihat komentar. Dia bisa melihat, mencontoh. Oh bapak itu omongannya bagus. Oh bapak itu mempunyai contoh yang bagus. Semuanya ada kiblatnya, kembalinya adalah kepada kita sebagai pendidik. Oleh karena itu, ya kita harus pandai-pandai yang sebagai pendidik bisa istilahnya memberikan suri tauladan, memberikan contoh sebelum kita menyuruh siswa. Contohnya bukan berarti pendidik harus sempurna, tidak. Bukan pendidik harus sempurna, tidak. Tapi minimal yang memberikan contoh. Nah seperti itu. Itu intinya budaya positif seperti itu. Tidak ujung-ujung guru anak harus ini kembalikan pada kita. Kalau kita sudah melakukan, sudah kita berpikir positif dan sebagainya, insya Allah anak akan ikut. Insya Allah anak akan ikut. Karena di depannya sudah ada tauladannya, sudah ada contohnya. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi barokah. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak Muslim selaku campur penggerak, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada acara destinasi pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Muslim bisa kita ambil manfaatnya, dan lebih-lebih khusus Pak Muslim sendiri bisa menerapkan apa yang sudah disampaikan dan terrealisasi di lapangan. Dan yang terakhir, semoga beliau lulus dan menjadi dan motivasi untuk lebih baik daripada ini. Dan terima kasih disampaikan juga karena sudah selesai. Kita tutup dengan pembacaan